Halo Capricorn semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya Capricorn. Kita reading kembali buat Capricorn. Kebetulan banyak yang minta nih request judulnya karma gitu. Apa sih yang akan dia dapatkan setelah dia meninggalkan aku? Nah itu yang pada banyak yang minta ya, seperti itu judulnya. Jadi ya kita coba untuk sesi ini judulnya karma dia setelah meninggalkan kamu. Oke, kita akan lihat di sini. Terlebih dahulu ya, kita akan baca dulu energi kamu ataupun energi dia ya, seperti itu. Nah, buat Capricorn di sini bacaan hanyalah sebuah prediksi ya, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi readingan ini hanya bersifat fun aja buat teman-teman semua yang mungkin ya sebagai hiburan ya, bisa menjadikan suatu ya, membuat yang jadi galau bisa jadi happy. Nah seperti itu ya. Nah buat kamu juga Capricorn, bacaan ini juga bisa berbolak-balik juga energinya ya. Nanti karena kala energi dia ataupun pasangan kamu yang kebaca di sini. Dan juga tidak semua Capricorn nantinya yang akan resonate ya. Buat yang tidak resonate jangan dipaksakan ya. Ya artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu, oke? Capricorn, renungkan sejenak. Kita akan ambil dulu energi kamu di sini. Kita akan baca dulu energi kamu ataupun energi dia di sini. Kita akan lihat ya. Dia, siapa dia? Siapa orang yang kamu fokuskan di sini? Kita akan lihat. Oke. Satu kartu atau pasien atau dua kartu akan kita ambil ya. Nah, di sini attachment. Kita akan lihat dulu segi energi kamu Capricorn. Oke, the sun di sini. Nah, ini zodiak zodiak Capricorn ya. Capricorn, saat ini kita akan baca energi kamu dulu. Ada Magician and the Mirror ya. Ya, mungkin di sini ada suatu energi yang kebolak-balik antara kamu dengan dia ya, bisa saja. Oke. Ya mungkin apa yang kamu rasakan dia juga merasakan, dan mungkin apa yang ingin kamu rasakan terhadap dia juga akan merasakan seperti itu. Itu mungkin kamu menginginkan nih, dia harus bisa mendapatkan apa yang aku rasakan, dia harus bisa merasakan apa yang aku rasakan. Nah itu yang kamu pikirkan ya. Mungkin ya kamu merasakan sakit hati ya, aku ingin dia merasakan juga seperti itu. Nah itu yang keinginan kamu. Tapi ya buat Capricorn jangan ada pikiran seperti itu ya. Nah, doakan aja yang baik-baik buat dia. Walaupun dia meninggalkan kamu ya, pikirkan aja, semoga dia akan mendapatkan hikmahnya, semoga dia akan mendapatkan hidayahnya. Seperti itu aja doanya ya. Nah itu doa yang baik-baik. Yang jelek-jeleknya kamu buang nantinya, oke? Nah mungkin di sini kamu berdealing dengan seseorang yang ya mungkin orang yang menyakiti kamu, orang yang manipulatif gitu ya, mungkin orang-orang yang toksik, yang orangnya egoisnya kebangetan gitu ya. Nah mungkin di sini sehingga kamu kadang-kala bersumpah nih, aku bersumpah ya, seperti itu ya gambarannya. Jadi ya kamu hilangkan hal seperti itu, karena itu juga tidak akan baik. Karena jika kita menyumpahi seseorang, itu akan menyakiti hati kita nantinya. Oke, Capricorn, bagi kamu yang mungkin yang ditinggalkan oleh dia ya, kamu harusnya bersyukur karena mungkin Tuhan beri jalan kepada kamu bahwa dia mungkin bukan orang yang terbaik buat kamu. Nah, oke, Capricorn. Kita akan lihat di sini ada passion ya, dimana ya kamu harus bisa sembuh dari situasi saat ini. Kamu saat ini ya mungkin lagi healing ya, atau bisa dikatakan kamu lagi move on dari dia, seperti itu. Dan itu kamu akan menyadari bahwa dia tidak terbaik buat kamu. Nah itu yang kamu rasakan Capricorn. Kamu sadar nih, dia meninggalkan aku. Sebagian dari kamu mungkin menyadari bahwa ya aku bersyukur, aku terlepas dari dia, seperti itu. Nah sebagian dari kamu juga mungkin aku bangga gitu akan diri aku sendiri, walaupun dia meninggalkan aku. Nah aku sadar gitu, aku harus bahagia. Nah itu sebagian dari kamu ya. Nah di sini kamu juga harus bisa bangkit. Ada attachment di sini, dimana apapun yang kamu rasakan saat ini, kamu akan mendapatkan suatu hal-hal harapan-harapan nantinya ke depan. Karena kamu berpikir ya hidup ini memang harus dijalankan. Tidak bisa ya kita harus menerus
terperangkap dalam kondisi yang tidak yang tidak seharusnya gitu, seperti itu. Jadi kamu harus bisa merencanakan, membuat planning kamu ke depan seperti apa gitu ya. Nah di sini karena ada gambaran harapan, kamu juga ke depannya seperti apa. Oke, ada the sun di sini, ada suatu akan menyinari kamu nantinya setelah kamu bisa move on di sini. Setelah kamu bisa melepaskan energinya dia ya. Nah di sini kamu akan ada suatu harapan, ya kebahagiaan, entah apa itu ya. Intinya di sini ya harapan yang kamu ingin capai itu akan tercapai, mudah-mudahan ya. Karena berkat perjuangan kamu juga, keinginan kamu juga untuk bisa merubah semuanya. Nah itu gambaran di sini. Oke, kita akan lihat lagi cerita kamu ya. Kamu berdiri dengan orang siapa aja, nanti baru kita jelaskan karmanya. Oke, kita akan lihat dulu di sini energinya dia, siapa dia ya. Oke, Capricorn, kamu renungkan, kamu fokuskan orang yang ingin kamu lihat di sini ya. Oke, kita turunkan kartunya dulu. Nah, oke, ada 2 kartu atau kita dua-dua baca dulu ya. Di sini ada Ten of Cup di sini ya. Ada Eight of Cup juga. Sepertinya elemen air. Cancer, Pisces, Scorpio di sini berdiri dengan kamu saat ini. Dulu kamu ya terkoneksi dengan seseorang yang mungkin menggambarkan kebahagiaan buat kamu, memberikan atau menjanjikan suatu kebahagiaan kepada kamu ya. Nah mungkin dia menggambarkan, aku akan bahagiain kamu, aku akan setia terhadap kamu, kita akan menua bersama. Nah itu gambaran dari dia, orang yang terkonsiderkan kamu kemarin ya, dulu gitu ya, yang ya itu gambaran dari dia. Sepertinya kamu berdiri dengan orang seperti itu, orang yang dimana ingin membahagiakan kamu selalu, seperti itu. Tetapi ternyata seperti apa? Sekarang kamu ditinggalkan. Kamu mungkin ya tidak dianggap atau seperti apa ya. Dia pergi tanpa pesan gitu. Nah itu gambaran dari dia. Kamu berdiri dengan orang seperti itu. Orang yang tidak ada kedewasaannya. Orang yang pemikirannya itu suka suka tidak tetap gitu ya. Suka berubah-ubah gitu. Nah, bisa saja di sini mungkin kamu menggambarkan dengan seseorang yang hanya menginginkan kebahagiaan sesaat seperti itu. Itu yang digambarkan oleh dia. Nah, sebagian dari kamu itu, kamu berdiri dengan orang yang yang di awalnya ya mempunyai suatu power yang kuat ya, mempunyai energi yang kuat sekali terhadap kamu. Ya mungkin ya orang yang optimis ya terhadap kamu ya, dia harus nih obsesi juga terhadap kamu. Mungkin dilihatnya kamu itu punya ya, mungkin dilihat body yang cantik gitu ya, paras yang cantik gitu ya, atau mungkin dia di sini bisa menggambarkan mungkin dia di sini ingin melupakan masa lalunya dia juga, sehingga dia mencoba untuk berdiri dengan kamu ya sebagai pelarian ya, tepatnya ke kamu itu. Jadi dia kamu berdiri dengan orang seperti itu. Hanya kamu itu sebagai pelarian aja bagi dia. Nah, itu gambaran di sini ya. Bagi dia ya yang merasakan itu terhadap kamu. Oke. Nah, kita akan ambil lagi di sini siapa dia yang berdiri dengan kamu. Oke. Kita ambil 2 kartu juga. Di sini ada Star ya, dan juga ada Hermit di sini. Nah, sebagian dari dia itu menginginkan kamu ya. Awalnya memang ada suatu energi yang dilihat dari kamu, yang mungkin kamu itu cantik ya, yang mungkin kamu itu bijaksana atau dewasa, yang mungkin dia beranggapan kamu itu bisa menerangi dia, bisa memberikan kebahagiaan ke dia, mungkin ya gambaran dari dia di sini. Nah mungkin itu tidak didapatkan dari kamu seperti itu. Atau mungkin dia seseorang yang sangat egois sekali, orang yang hanya menginginkan kehendak dia. Setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia pergi seperti itu. Bisa saja juga di Hermit di sini menggambarkan ya, ada Aquarius di sini dan juga ada Virgo di sini. Oke, Capricorn, ini zodiak yang dilihat dengan kamu saat ini ya, yang berdiri dengan kamu. Jadi dia ini ya gambaran bahwa awalnya dia
ya bisa ya pengen membawa kamu juga seperti ini ya. Dia ingin membahagiakan kamu. Dia menginginkan, beranggapan dia akan bisa menerangi kamu. Dia akan bisa membahagiakan kamu. Seperti itu. Nah itu yang di gambaran ada 2 kartu seperti itu. Ini sama. Ya mungkin seseorang hanya ingin mencari sesuatu dari dalam diri kamu. Ya mungkin ya dia ingin melihat nih kamu itu seperti apa gitu. Ya mungkin dia ingin ada suatu kecocokan dengan kamu. Ya mungkin aku cocok nih dengan orang ini, seperti itu. Nah itu yang di sebagian dari dia merasakan ya, kamu berdiling dengan orang seperti itu, sehingga ya mungkin dia tidak merasa puas ya dengan kamu, ataupun dia tidak merasa ada kebahagiaan atau kesenangan. Mungkin di awal setelah dia melihat kamu mungkin ada, tetapi ya setelah dijalani ya dia merasakan entah itu perbedaan, ya mungkin dia tidak merasa nyaman, atau mungkin dia merasa ya tidak ada kemajuan, atau dia tidak ada yang bisa dimanfaatkan di sini ya. Itu gambaran dari dia. Jadi dia memilih untuk bisa meninggalkan kamu di sini. Nah, kita akan ambil 2 lagi kartunya buat kamu ya. Kita ambil 2 kartu lagi buat kamu di sini. Capricorn. 1. Oke, yang kebuka aja ya, kita ambil. Nah, di sini ada Eight of Swords ya. Nah, di sini ada juga Knight of Cup ya. Nah, ada suara yang menghebohkan. Oke, nah di sini ada Eight of Swords dan King of Cup, masih elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius, dan elemen air di sini Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, itu zodiak yang kamu ya. Nah, di sini ada di mana ya, bahwa ya kamu berdiling dengan seseorang yang dewasa sebenarnya. Mungkin bisa dikatakan kamu berdiling dengan seseorang yang sudah menikah, sehingga ya tidak ada kepastian dalam hubungan kamu dengan dia. Dia orang tua yang lebih tua dari kamu, mungkin ya. Dan mungkin kamu beranggapan ya yang kamu, dimana kamu mungkin awalnya merasa kesepian, merasa butuh seseorang yang dewasa gitu ya. Dan mungkin kamu melihat itu dari dia. Tetapi ya di sini mungkin statusnya dia sudah menikah atau sudah punya pasangan. Jadi sehingga dia bisa memberikan rasa nyaman kepada kamu. Tetapi itu tidak bisa, tujuannya tidak ada hubungan itu. Nah, itu gambaran di sini. Nah, kalau sebagian di sini kamu merasa terikat, kamu merasa terpojok di sini, kamu merasa terjebak di sini dalam hubungan ini, karena mungkin kamu selalu mencintai dia, terlalu sangat mencintai dia, sayang dia, kamu takut lepas dari dia. Mungkin dia sudah memberikan iming-iming kepada kamu, dan dia mungkin sudah sudah memberikan segalanya buat kamu, sehingga kamu merasa terhutang budi kepada dia, sementara kamu dengan dia tidak bisa bersatu, dikarenakan mungkin dia sudah punya hubungan yang gitu ya, yang sudah menikah, seperti itu. Itu gambaran di sini Capricorn. Oke. Nah, itu sebagian dari dia ya. Kamu berdiri dengan orang seperti itu. Nah, kita akan lihat di sini karmanya dia. Oke. Apa yang dia rasakan setelah meninggalkan kamu? Kita akan lihat di sini ya. Karmanya dia setelah meninggalkan kamu, apa yang dirasakan? Kita akan ambil 2 kartu ya dulu. Oke, ini dia karma yang dia rasakan saat meninggalkan kamu. Oke, ada Page of Pentacles ya, ada di Empress ya. Nah, itu zodiak yang dilihat kamu saat ini, ada elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri ya. Nah itu ya menggambarkan bahwa dia ya bermasalah dengan keuangannya. Mungkin saat ini dia lagi hancur-hancurnya ya, masalah keuangannya dia. Mungkin ya saat dia punya bisnis atau usaha, saat ini lagi bermasalah, lagi menurun gitu ya, lagi tidak punya apa-apa deh sekarang. Itu yang dirasakan dia.
sekarang ya. Ya mungkin awalnya dia sejahtera, awalnya dia kaya, awalnya dia sukses ya. Di sini gambaran. Dan akhirnya dia terpuruk saat ini. Itu salah satu yang dia rasakan saat ini. Setelah terpisah dari kamu ya. Ya mungkin beban pikiran dia mungkin ya bagaimanapun apa yang kita tabur itu yang kita tuai ya. Ya, jadi di sini mungkin dia telah menyakiti kamu dari segi mana gitu ya. Ya mungkin di sini ada imbalan dia buat dia seperti itu. Sebagian dari dia merasakan hal itu. Oke, Capricorn. Nah, itu sebagian dari dia ya. Akhirnya dia merasa ya saat ini ya bisa saja membutuhkan kamu. Saat ini bisa saja dia ingin kembali ke kamu seperti itu ya. Ya mungkin saat ini dia punya pasangan juga. Saat dia terpuruk, pasangannya meninggalkan dia seperti itu. Itu yang dirasakan dia. Saat dia jaya-jaya ya mungkin banyak orang yang suka ke dia gitu ya. Banyak yang mencintai dia, banyak yang inginkan hubungan dengan dia. Tetapi ternyata setelah dia habis, bangkrut gitu ya, akhirnya dia ditinggalkan. Nah itu gambaran dia. Akhirnya dia mungkin pengen kembali ke kamu, pengen ya pengen terkoneksi lagi dengan kamu seperti itu ya gambaran di sini. Dia merasakan hal itu di sini. Ada sesuatu diimpress di sini. Dia merasakan ya di awal dia seseorang yang kuat gitu ya, yang punya power gitu ya, yang dia mandiri. Dia merasakan tanpa kamu pun dia merasa hidup gitu loh. Tanpa kamu pun dia akan merasa bahagia. Itu gambaran dia. Ternyata setelah dia meninggalkan kamu, akhirnya dia merasa kesepian. Dia merasa sendiri di sini. Walaupun dia seorang yang kuat, akhirnya hatinya itu merasa sengsara ya setelah meninggalkan kamu. Atau mungkin dia mungkin sudah pernah ya berdekatan atau menerima atau mencari seseorang pengganti dari kamu gitu. Tetapi mungkin dia tidak merasakan bahwa ada kekuatan cinta itu ke kamu. Seperti itu yang dirasakan oleh dia. Karmanya dia di sini memang hatinya tidak tenang juga. Dia merasa kesepian. Dia merasa tidak ada orang yang bisa peduli dengan dia. Seperti itu. Jadi dia merasa sendiri di sini. Hampa yang dia rasakan. Oke? Nah, itu karmanya dia ya. Bisa dikatakan. Dan dia di sini menanggung beban hidup dia yang mungkin sangat berat sekali saat ini yang dirasakan. Mungkin dari segi finansial dia, dari segi keluarga dia mungkin yang banyak tekanan seperti itu yang dirasakan dia ya. Nah, kita akan lihat kembali di sini. Kita ambil 2 kartu lagi ya. Dia karmanya dia setelah meninggalkan kamu, kita akan lihat di sini. Oke. Di sini ada Eight of Swords ya, dan juga ada King of Swords. Ini elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius yang di lingkungan kamu saat ini ya. Ada King of Swords di sini. Oke. Nah, seseorang yang mempunyai banyak sekali permasalahan yang dialami saat ini. Orang yang tidak bisa berpikir apa-apa saat ini. Dia sangat terpuruk sekali dari segi perasaan dia, dari segi harapan dia. Yang mungkin yang dia mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan beberapa ya pasangan gitu ya. Yang mungkin di awalnya dia punya pasangan, akhirnya dia tinggalkan. Seperti itu. Itu gambaran di sini. Ada juga Eight of Swords ya. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia tidak bisa berbuat apa-apa saat ini setelah meninggalkan kamu. Ya, mungkin ya bisa saja di sini dikatakan tertutup mata hati dia untuk melakukan apapun gitu ya. Tidak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Ya seperti apa ya menggambarkan kalau mata tertutup gitu ya. Jadi dia orang lain pun ya, mungkin dia keinginan di awal ya, setelah terpisah dari kamu itu dia menginginkan mendapatkan seseorang yang lebih dari kamu. Nah itu harapan dia ya. Tetapi ternyata tidak. Justru hidupnya tambah sulit saat ini. Hidupnya tambah ruwet saat ini. Seperti benang kusut seperti itu ya. Itu gambaran di sini. Jadi arah tujuan hidupnya itu tidak ada saat ini. Itu yang digambarkan dia. Nah, saat ini juga dia mencoba berjuang juga saat ini. Berjuang untuk demi hidupnya dia. Setelah mungkin meninggalkan kamu, akhirnya dia juga sengsara hidupnya ya. Harapan-harapan itu mungkin tidak ada. Mungkin awalnya dia menginginkan seperti ini ya.
Aku inginkan kerjaan itu. Mungkin dia rela meninggalkan kamu supaya bisa pergi mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau mendapatkan seseorang yang lebih baik seperti itu. Tetapi ternyata tidak. Ternyata dia juga masih sendiri seperti itu. Kadang-kala dia pengen ya mencoba untuk kembali ke kamu gitu ya. Dia mencoba untuk kuat di sini menghadapi masalah itu. Dia mencoba bangkit juga di sini setelah dia terpuruk ya, seperti itu. Tetapi ya mungkin butuh perjuangan juga buat dia. Kadang-kala dia terlalu sering memikirkan kamu. Kadang-kala dia harapannya itu ada ke kamu. Itu gambaran di sini oleh dia. King of Swords di sini. Oke. Nah, buat Scorpio, buat Capricorn ya. Nah, itu yang tergambar dari kartu ini bagi dia. Karma yang dia dapatkan. Oke. Mungkin Tuhan juga mengetahui ya. Karena di sini kamu berpikir kalau hukum tabur tuai itu berlaku sebenarnya. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Nah, jika dia menanam itu ke kamu, melakukan apa itu ke kamu ya, mungkin dia akan mendapatkan perlakuan itu juga kepada dia gitu ya. Mungkin bukan kamu yang balas, mungkin dari orang lain dia dapatkan gitu ya. Orang lain yang akan balasnya ke dia seperti itu. Oke. Nah, itu gambaran diri dia. Dia tidak bahagia hidupnya di sini. Dia merasa tersesat gitu ya hidupnya gitu ya. Tidak ada tujuan gitu. Seperti itu gambaran di sini. Gambaran dari dia ya. Gambaran dari dia yang sudah meninggalkan kamu. Kita akan ambil lagi 2 kartu ya buat kamu di sini. Oke. Dia, karmanya dia yang dia rasakan setelah meninggalkan kamu. Ada The Magician. Ada Two of Pentacles. Oke. The Magician di sini ya menggambarkan di mana orang yang sangat sangat sombong, bisa dikatakan sombong ya. Dia sombong ya, dia angkuh gitu ya. Dia merasa dia hebat gitu. Dia merasa dia itu serba bisa gitu ya. Dia merasa akan ya setelah terlepas dari kamu dia akan bahagia gitu loh. Itu gambaran dari dia. Dia tidak akan sengsara. Itu gambaran dari dia di sini. Tetapi kenapa? Apa yang didapat? Tidak ada satupun yang bisa dihasilkan oleh pemikiran dia saat ini. Kadang-kadang dia melakukan segala cara ya untuk bisa membahagiakan diri dia. Dia tidak bahagia ternyata. Itu yang dirasakan dia. Dia mencoba segala hal ya di sini. Bisa saja dia ingin kembali ke kamu di sini. Dia mencoba segala hal untuk bisa kembali ke kamu karena dia merasa ya tidak ada mungkin orang lain yang bisa seperti kamu. Itu yang dirasakan oleh dia. Oke. Nah, itu gambaran dari dia. Sehingga dia mencoba apapun itu. Dia mencoba lagi kepoin sosial media kamu. Dia mencoba tanya-tanyain tentang kamu di sini. Dia mencoba ya kalau kamu yang saling memblokir gitu ya. Dia berharap nih blokiran itu terbuka seperti itu. Jadi segala cara dilakukan untuk bisa kembali ke kamu. Karena dia merasa mungkin kamu orang yang selalu ada buat dia. Kamu yang selalu yang sering membantu dia. Jadi dia merasa ya tidak ada ketenangan batin saat terpisah dari kamu. Dia merasa tidak bahagia di sini. Itu yang dirasakan dia, Capricorn. Oke. Nah, sebagian dari dia di sini, Two of Pentacles, ya. Orang yang dulu mungkin memanfaatkan kamu, saat ini mungkin dia dimanfaatkan seperti itu. Karena kadang-kala ya hukum karma itu seperti itu, ya. Apa yang dia perbuat ke kita, dia akan mengalami. Nah, itu di sini kejadiannya. Jadi dia merasakan bagi kamu Capricorn yang awalnya dimanfaatin atau manipulatif hubungan kamu dengan dia gitu ya. Nah, di sini akhirnya dia yang dimanfaatin, dia yang diporoti gitu. Sehingga dia saat ini mencoba untuk menstabilkan keuangan dia gitu ya. Ya mungkin dulu kamu merasa ya kamu merasa tidak keberatan ya dengan masalah itu gitu ya.
Tetapi ya mungkin di sini kondisinya mungkin dia yang meninggalkan kamu seperti itu. Jadi sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa dari kamu, akhirnya dia meninggalkan kamu. Nah sekarang saat dia punya hubungan dengan seseorang, nah orang itu berbuat seperti itu terhadap dia. Itu yang dilakukan dia, sehingga saat ini dia mulai oleng nih kapalnya seperti itu. Jadi materinya, finansialnya saat ini lagi oleng juga gitu. Jadi mungkin banyak permintaan ya dari dia, mau ini mau itu, pengen liburan nih, pengen beli tas yang branded nih gitu ya. Nah itu gambaran dia di sini ya. Jadi dia merasakan apa yang pernah kamu rasakan. Itu sih intinya di sini buat Capricorn. Oke. Kita akan lihat di sini kedepannya kamu seperti apa. Oke. Nah, kita akan coba pakai kartu. Oke, ini ya. Kartu ini ya. Kita akan lihat energi kamu kedepannya seperti apa ya. Karena di sini juga ada gambaran ya buat kamu. Kita akan ambil cuma 3 kartu buat kamu ya. Energi kamu ke depan seperti apa? Ya intinya di sini kamu harus bisa move on ya dari orang seperti itu. Kamu harus bisa melupakan dia. Kalau memang hubungan itu tidak jelas, tidak ada kepastian, hubungan itu tidak bermanfaat gitu ya. Ya kamu harus bisa perjuangkan hidup kamu sendiri seperti itu. Nah ini kartu energi kamu selanjutnya ya, untuk kedepannya seperti apa? Kita akan bacakan di sini. Oke. Ada kasa ya. Your guided is divinely guided. Nah, kamu harus bisa menentukan jalan kamu sendiri. Kemana arah kamu, tujuan kamu. Kalau seandainya kamu sudah kelihatan bahwa hubungan ini tidak ada jalan keluar, tidak ada kebahagiaan di sini, ya udah kamu tinggalkan. Kamu cari jalan yang lain, karena nanti itu tugasnya Tuhan, ya. Alam semesta yang akan bekerja untuk membalas karmanya yang dia perbuat kepada kamu. Itu ya gambar di sini. Di sini ada trust your path ya. If you know you will be support, what will you do? Nah, di sini kamu butuh support ya. Mungkin diri kamu sendiri harus mensupport diri ya. Jadi kamu harus kembalikan energi positifnya kamu. Jadi kamu bisa bangkit nih, aura kamu bisa keluar nih, gitu. Itu gambaran di sini. Dimana ya tujuan hidup kamu ingin bahagia, ya itu kejar seperti itu. Jadi di sini ada the crumble ya. Kamu harus bisa membangun hubungan kamu dengan seseorang lagi nantinya. Dia bisa dikatakan kamu harus bisa membuka hati di sini. Hati kamu harus bisa terbuka untuk bisa membangun hubungan yang mungkin lebih baik lagi dengan seseorang di sini. Capricorn. Oke? Capricorn. Nah, di sini dari kamu, karena di sini juga ada harapan ya. Harapan kamu untuk bangkit, harapan kamu untuk bisa menemukan seseorang itu ada. Karena di sini kamu diharapkan juga untuk bisa membangun suatu hubungan dengan seseorang yang mungkin itu orang yang akan datang kepada kamu ya. Kamu akan bisa ya mendapatkan seseorang yang benar-benar tepat buat kamu nantinya. Itu yang harus kamu jaga di sini. Hubungan yang harus kamu jaga. Oke, Capricorn. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia lagi. Oke, sampai jumpa lagi. Sampai di sini dulu reading kita ya. Oke. Oh iya, buat teman-teman Capricorn semua, kita ada Baba parfum yang enak banget baunya. Ini biangnya parfum ya, 24 jam tahan. Kadangkala setelah mandi masih kecium aromanya seperti itu ya. Nah kalau lebih murahnya itu kita ambil per paket, bisa dari 600.000 sampai 700.000 ya. Itu isinya 10 parfum ini sebesar ini ya. Nah itu bermacam-macam aroma, bisa kamu pilih gitu. Dan untuk yang mau jadi reseller, nah cukup beli 1 paket aja itu kamu udah bisa jualan seperti itu. Jadi untungnya ya lumayan ya bagi kamu yang ingin berbisnis. Buat kamu yang di kantoran atau mungkin yang di perusahaan gitu ya. Nah ini sangat bagus sekali ya buat bisnis kamu, biar untuk tambah-tambah uang belanja gitu ya. Jadi kalau bagi yang berminat, hubungi yang ada di kolom deskripsi ya, kontak personnya. Dan bagi yang ingin personal reading juga ada di kolom deskripsi ya, nomor WA-nya. Hanya chat only ya. Oke, sampai jumpa lagi Capricorn, dadah.